Bapak Ibu Saudara masih semangat? Masih. Coba berdiri dulu. Moto sertifikasi GB Ciwangi. Amin. Sekali lagi di videokan. Moto sertifikasi GB Ciwangi. Hati. Kita masuk ke sesi 3. Ini sesi yang terakhir dari materi rangkaian wisuda sertifikasi GB Ciwangi. Dan Bapak Ibu Saudara pasti akan semakin dikuatkan, dibuka menjadi umat yang layak dalam pelayanan. Kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Sigit Pawarto. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Nah ini Pak Pendeta Sigit Yohanes Sigit Pawarto itu udah pasti pemberita firman Tuhan ya, karena dari nama Pawarto. Oke, dari GPI Siliwangi ya Pak ya. Ya. Baik, ini dia Bapak Pendeta Yohanes Sigit yang akan melayani kita. Silakan. Ya. Siap. Iya, sebentar. Puji Tuhan, shalom. Ya, berdiri sekali lagi supaya misi yang kedua nih, supaya lebih ke depan. Nanti karena saya akan bertanya-tanya. Boleh kan bertanya-tanya nanti? Silakan. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih ya. Saya akan percepat nanti. Saya sudah kasih materi bentuk PDF itu ke Bapak Andreas. Nanti bisa dikirim ke kalian semuanya. Kalau saya kurang waktu ya. Puji Tuhan. Kita akan bicara mengenai menjadi umat yang layak untuk melayani sepenuh hati. Sudah? Ini kan ini bisa kan, ini bukan VIP kan? Bisa bersih. Ya. Fotonya juga enak kan? Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, kita akan bicara mengenai menjadi umat yang layak untuk melayani sepenuh hati. Sebagai pendahuluan dalam pelayanan ada istilah full timer dan juga ada pelayanan separuh waktu. Lanjut. Ya. Full timer apa? Full timer apa? Apa? Sepenuh waktu dan separuh waktu. Ya. Bedanya apa? Full timer apa? Kalau part timer, separuh waktu, belum bisa. Masih bekerja di kantor, masih melayani di gereja juga. Puji Tuhan. Nah, kita lihat di sini antara full timer dan part timer atau tidak sepenuh waktu. Tetapi ada satu istilah yang saya lebih suka, namanya full heart. Betul? Jadi saya pikir full heart itu lebih memenuhi semuanya. Jadi orang bisa bekerja di kantor kalau full hatinya kepada Tuhan. Kalau suatu waktu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah begitu. Nah ada orang yang full timer. Saya juga menjadi full timer waktu itu ya. Di Bandung saya full timer juga. Nah tetapi saya melihat waktu itu memang saya punya job juga memang padat. Jadi artinya tetap melakukan itu. Tetapi ada beberapa orang yang disebutnya full time, tetapi malah nggak full heart gitu loh. Artinya waktunya di situ, tapi malah nggak ngerjain apa. Dan saya berpikir semuanya berkeluarga lah. Ada yang belum berkeluarga, kadang-kadang didoakan nanti supaya dapat jodoh. Ya, yang berkeluarga tentunya kita juga pengen supaya keluarga juga terarah dengan baik. Karena keluarga adalah pelayanan yang utama juga. Artinya kita bisa melakukan segala sesuatu lalu bisa melayani dengan lebih sukacita, happy gitu ya. Nah makanya sebelum berkegiatan kita sudah sarankan kepada ibu-ibu supaya kulkasnya penuh, supaya ada hal-hal yang langsung bisa digoreng, langsung bisa diambil, langsung bisa dimasak, membuat kita di sini tetap aman dengan damai sejahtera daripada Tuhan.
Dan sampai kita di sini mikirin yang lain-lain karena belum selesai. Jadi full heart adalah penting buat kita sekalian. Nah, berarti buat saudara lebih setuju full timer atau full heart? Maaf tante ya. Apa? Full heart. Ya. Hah? Sepenuh hati. Lebih cocok begitu. Nah, artinya hati kita yang dekat kepada Tuhan. Kalau hati kita dekat kepada Tuhan, kita dimanapun berada, di situlah hati kita kepada Tuhan. Ya. Nah, baik waktu kita bekerja bagi ketua-ketua komisi atau bidang itu bisa nggak menghandle semuanya? Oh, zaman now kan ada handphone, ada segala sesuatunya. Dan kemudian dari kantor, bagaimana untuk latihan, bagus nggak? Udah berjalan dengan baik nggak? Ada yang perlu saya bantu nggak? Nanti mesti disiapin apanya? Kita membutuhkan semuanya dengan cara yang tele seperti itu. Puji Tuhan, setelah adanya corona itu kita bisa hybrid, bisa melakukannya dengan baik. Puji Tuhan, boleh tidak melayani sambil atau dan bekerja atau berdagang. Ada yang berdagang nggak di sini? Di sini. Satu, ada yang berdagang, punya toko. Dua, ada lagi? Ya Pak, saya baru bercita-cita Pak menjadi seorang berdagang. Atau orang tuanya berdagang, angkat tangan. 1, 2, 3. Yang orang tuanya atau kalian masih bekerja di toko misalnya, ada? Di formal ada? Ya. Kita berbicara mengenai bisa nggak atau boleh tidak melayani sambil bekerja atau berdagang? Bisa? Alasannya apa, Bu? Manajemen waktu. Intinya adalah manajemen waktu yang paling baik. Setuju begitu? Ada yang lain? Ada yang komen? Jangan bilang no komen. Setuju begitu? Setuju? Setuju semua atau masih mikir-mikir? Setuju ya? Boleh tidak melayani sambil atau bekerja atau berdagang? Boleh ya? Boleh kayaknya ya Bu ya. Yang penting manajemen waktunya. Yang penting manajemen waktunya yang terbaik. Nah, kemudian ada perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan. Kira-kira ada yang tahu? Belakang? Kalau belakang mungkin perlu mic kan? Iya. Ayo bedanya apa? Renungkan siang dan malam. Enggak. Renungkan berapa menit ini. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu bedanya apa? Ya Bu. Kita dalam pribadi itu baca firman Tuhan, selama itu ya. Tapi melayani pekerjaan Tuhan itu kita ambil bagian dalam ajaran dan pelayanan di dalam gereja. Contohnya singer, WL, musik itu melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya ambilnya cenderung dengan kepribadian Tuhan. Pribadi kita dengan Tuhan. Ya, Bapak. Ada yang lain yang berpendapat? Ya, silakan Bu, kasih. Ya. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti dikatakan di Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah sejati. Jadi apapun yang kita lakukan seperti itu Tuhan. Seperti itu Tuhan. Dan melayani pekerjaan Tuhan seluruh aktivitas yang ada di gereja. Itu melayani pekerjaan Tuhan. Jadi perbedaan antara pekerjaan lain dan pekerjaan Tuhan adalah apa? Kalau pekerjaan lain seperti kita sebutnya sekuler gitu. Tapi kalau pekerjaan Tuhan itu ya yang kita sedang lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Nah, kemudian perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti Maria, sedangkan melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta. Kita baca dalam
Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Karena ada di belakang saya, kita baca saja sama-sama ya. Nanti catat saja di Alkitab dan nanti dibaca di rumah masing-masing. Kita akan baca sama-sama bergantian. Yang pria membaca ayat 38, kemudian yang wanita membaca ayat 39. Maria dan Marta. 1, 2, 3, silakan. Lanjut, perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan adalah seperti Maria, dia berdoa. Berdoa khusus hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika kita berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dan akrab serta menanti-nantikan Tuhan. Jadi direct, langsung ke Tuhan. Sedangkan melayani pekerjaan Tuhan adalah seperti Marta, hanya fokus kepada kebutuhan jasmani, ya tidak salah. Jadi tidak ada yang salah pada persoalan ini. Yang intinya adalah waktu itu kenapa si Marta sibuk dengan yang dianggap kurang penting, tetapi Maria mengambil waktu yang terbaik. Ya, kita lihat juga contoh dari Rasul Paulus dan Lydia Tiatira. Rasul Paulus di dalam Kisah 18 ayat 3 mengatakan, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Jadi Rasul Paulus adalah tukang kemah. Kemudian Lydia dalam Kisah Rasul 16:14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ini adalah sebuah pekerjaan yang luar biasa. Dia membiayai pelayanan dengan cara yang seperti itu. Jadi menurut saya di zaman modern itu masih sah-sah saja, yang penting manajemen waktunya. Betul? Daripada kita full time memberikan sepenuh waktu kita, kecuali gembala, kecuali full timer, akhirnya malah nggak tercakup semuanya, nggak tercapai semuanya, sia-sia. Jadi mending seperti itu. Jadi pelayanan oke, kemudian rumah tangga juga oke. Suatu saat saya ada di sebuah forum, kemudian sang leader bilang begini, anak-anakku sekalian, kalian adalah para pemain musik, penari dan juga penyanyi yang silahkan pada sesi ini kalau kalian masih dalam keadaan mesti belajar karena ada UAS, ulangan akhir semester, silahkan kalian seperti cuti dulu, tidak usah melayani dulu, yang penting nilaimu bagus dulu. Baru setelah itu engkau akan melayani dengan sungguh-sungguh lagi. Setuju? Jadi membuat kita juga balance. Artinya semuanya juga tercakup semuanya. Ya. Jadi Paulus dan Lydia ini memberikan contoh kepada kita, sesungguhnya masih bisalah. Kecuali era-era zaman dulu ya. Hamba Tuhan memang gak boleh, ya memang bagus sekali untuk tidak mendengar apa-apa, gak boleh TikTokan, gak boleh Facebookan, gak boleh Instagraman. Tetapi kita kadang-kadang juga mau doa untuk apa ya? Untuk doa Indonesia, doa yang seperti apa? Kita nggak tahu bahwa sedang terjadi misal demonstrasi, terjadi hiruk pikuk yang luar biasa. Nah kalau wilayah kota Depok sebenarnya kan pemilihan pilkada tuh. Nah kita doakan, kita tahu dari mana? Dari internet, dari media itu. Sehingga membuat kita juga, oh sedang terjadi seperti ini. Kemarin saya makan di sini tante. Jadi ada di Mas Budi itu ya. Nah tiba-tiba kan di situ ada kebakaran tuh. Sebelum saya masuk itu asap mengepul luar biasa. Akhirnya istriku buka tuh Depok 24 jam. Oh ternyata kebakaran. Selama jauh kan nggak kelihatan itu apakah asap
dari sampah atau seperti apa. Nah, ternyata setelah gitu kita bisa. Nah, doa keliling juga begitu. Kita harus doakan semua dengan cara kita tahu yang terjadi. Kalau kita tahu persis apa yang sedang terjadi, maka doa kita juga bisa sungguh-sungguh, lebih tandis begitu ya. Nah, kita lihat dari kain ungu tadi itu dibuat dari pewarna dari jenis kerang Gemurex atau Trunculus murex. Pewarna ungu ini sangat mahal dan langka sehingga kain ungu sering dikaitkan dengan kekayaan dan status tinggi. Jadi saya lihat bahwa Lydia ini adalah seorang tidak main-main, dia adalah seorang yang kaya raya. Kan dia menjual kain ungu tentunya dijual bukan sembarangan orang, mesti orang-orang yang kaya. Tetapi dia memberikan waktunya untuk bisa belajar lebih lagi. Kalian juga seperti itu kan, memberikan waktu sampai berapa bulan nanti ya. Kalian setia sajalah, ikuti saja. Dan kalau yang bolos-bolos nanti ngikutin dari belakang lagi ya. Karakter dan karunia, kita lihat ada sebuah karakter dan karunia. Dasar pelayanan adalah karakter dan bukan karunia. Karakter dan karunia harus berjalan bersama-sama dalam pelayanan. Karakter dan karunia itu seperti kedua kaki kita. Tanpa salah satu dari kaki itu, maka pelayanan kita akan pincang. Karakter apa? Karunia apa gitu? Karunia apa? Karunia apa? Jadi orang lain kan hanya menggunakan karunia. Iya kan? Belum dites ya? Tadi tes karunia. Sudah? Ya. Oh, baru semalam. Karuniamu apa? Apa karunia? Lupa. Iya. Kemarin dites ya? Penerima tamu. Iya. Terus apa lagi? Yang penerima tamu siapa? 1, 2, 3, 4. Yang agak ini. Ya. Terus kemudian yang lain karunia apa? Bapak karunia apa? Kalau nggak salah ada saya namanya ada ini ya, musik interpersonal sama satu pertanyaan yang bisa gerak ritme begitu sih. Oh, iya iya. Ini model apa ya saya katakan? Tes karunia. Iya, tes karunia. Nah, karunia itu adalah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Makanya kita ditata di sini untuk memiliki itu dan tahu persis saya ada di mana begitu. Tetapi kita lihat di sini bahwa antara karakter dan karunia, itu karunia untuk melayani tetapi karakter. Kalau di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, satu orang membacakan. Ya, yang belakang. Nah, itu napas. Silahkan baca, Bung. Ron. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat dari namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyangka daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ciri daripada orang yang hanya melayani saja dan tidak dengan sepenuh hati, yang pertama Tuhan tidak kenal. Yang kedua ternyata mereka itu adalah pembuat kejahatan. Jadi kalau karunia kita cari karena untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi untuk masuk surga membutuhkan karakter yang baik. Karunia penting, karakter juga penting. Perbedaan karakter dan karunia, karakter adalah nilainya kekal, menyatakan kasih Tuhan melalui proses atau waktu membuat kita dikenal Tuhan dan harus dikejar. 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saya merasa dikenal oleh Allah. Kalau kita kenal Allah, tentunya kita kenal. Kita kenal Jokowi, tetapi Jokowi belum tentu kenal kita, kan gitu ya. Karakter harus dikejar atau diusahakan. Yang kedua, 1 Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia itu untuk bernubuat. Kenapa bernubuat? Itu yang paling berguna bagi orang lain.
Kemudian perbedaan karakter dan karunia. Yang karunia adalah nilai yang tidak kekal, menyatakan kuasa Tuhan, instan atau langsung dapat. Karena karunia itu adalah anugerah Tuhan. Karunia itu adalah anugerah Tuhan, makanya instan langsung dapat, membuat kita bisa terkenal dan harus dikobarkan. 1 Timotius 1 ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi karunia harus dikobarkan. Yang kedua, karunia tidak boleh dipadamkan. Janganlah padamkan roh. Jadi karunia harus kita terus kobarkan sampai seterusnya. Nah, ada lagu juga, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tidak ada banyak waktu, giatlah jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi, kembalilah pada tujuan panggilan surgawi. Ya, tahu lagunya kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan belajar dari Timotius. Bapak Ibu sekalian, belajar dari Timotius. Siapa Timotius dan apa yang bisa kita teladani dari Timotius, dari kehidupan dan pelayanannya? Menurut saudara, antara hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup, mana yang terbaik? Kira-kira hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Yang belakang supaya lebih. Siapa? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Siapa? Nah, ini. Ya. Kira-kira apa definisi hidup untuk melayani seperti apa? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Hidup untuk melayani yang terbaik. Yang lain? Hidupnya berdampak bagi sesama. Berarti hidup untuk melayani. Jadi yang terbaik yang mana? Hidup untuk melayani, bukan melayani untuk hidup. Berkat dari melayani ada tambahannya, ya. 1 Korintus 9 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bahagian mereka dari mezbah itu. Jadi inilah yang disebut berkat daripada Tuhan. Intinya kita tidak boleh menjadi seorang yang memiliki hati hamba uang. Uang memang kita butuhkan. Segala-galanya bisa pakai uang, tetapi bukanlah uang segala-galanya bagi hidup kita. Amin, setuju? Ya, puji Tuhan. Kemudian ada lagi namanya panggilan. Apakah ada panggilan dari Tuhan? Tandanya apa? Siapa yang merasa dipanggil oleh Tuhan? Angkat tangan. Yang merasa dipanggil oleh Tuhan. Ayo, masih bingung kan? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ikut sesi ini dipanggil oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tante Joyce atau disuruh oleh orang tua atau pasangan atau bagaimana kira-kira? Panggilan dari Tuhan karena kita tulus melakukan pekerjaan itu, tulus. Yang lain? Panggilan Tuhan. Ya. Tuhan panggilnya bagaimana Bu caranya? Hati kita ya. Ketika kita menyadari karena kita sudah mendapat karunia dari Tuhan, anugerahnya yang besar, kita sudah diselamatkan, kita berusaha memberikan yang terbaik Tuhan. Jadi dari hati panggil. Ada yang audible yang kedengar begitu? Seperti Samuel yang dipanggil waktu sedang di bait Allah, Samuel. Audible atau seperti apa? Kadang kita juga merasa kok nggak pernah audible ya. Betul nggak? Jadi bagaimana mendeteksi bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini adalah dipanggil oleh Tuhan? Ukurannya apa? Barometernya apa kira-kira?
Suatu saat saya belajar di sekolah teologi dan satu dosen mengatakan ciri-ciri tanda panggilan secara umum yang pertama adalah suka melakukannya. Panggilannya adalah menerima tamu. Oh, suka. Waktu dia jadi aser itu belum hari Minggu, wah sudah kangen waktu hari Minggu. Segera terjadi gitu. Terus kemudian yang panggilannya adalah memainkan musik. Kalau memainkan musik itu rasanya kok apa ya? Senang gitu. Karena apa? Suka melakukannya. Ya. Untuk mendapatkan kesukaan itu adalah proses loh. Enggak langsung suka. Yang kedua ada konfirmasi atau peneguhan dari orang lain. Seorang istri dari suaminya, "Ih, kamu tadi bawa renungan keren." Nah, istri bilang sama suami, "Ih, kamu keren tadi doa sapa luar biasa di konser tadi. Ih, kamu keren loh membawa renungannya. Itu sangat memberkati saya." Gitu ya. "Ih, ibu keren banget menjadi guru sekolah minggu. Jadi anak itu senang kalau ibu sudah mengajar, itu luar biasa." Jadi ada konfirmasi dari orang lain. Siapa yang pernah mendapatkan konfirmasi seperti itu? Jadi bagi saudara baru mau melayani, nanti tunggu saja berapa minggu, berapa bulan. Nanti para ketua-ketua daripada rohaniwan di sini akan melihat, "Ih, kamu keren banget, kamu jago melayani ini." Dan berarti itu adalah salah satu tanda secara umum. Yang ketiga adalah tahan uji, tahan mental. Kalau orang udah dipanggil itu tahan mental loh. Kita lihat Tante Joyce itu umurnya berapa? Dalam usia pelayanan sudah keberapa Tante? Usia pelayanan kira-kira 85. Berapa kira-kira? 41. Tanya dia, gampang nggak melayani? Jadi saya sudah diungkapkan oleh Tante Joyce bagaimana membangun seperti ini juga sepertinya melihatnya mudah, padahal waduh berdarah-darah istilahnya. Tetapi orang panggilan tuh seneng aja. Kami dulu punya satu kakak kelas yang dia itu adalah seorang pengerja. Dia itu sampai tega loh ada jemaat yang luka-luka di sini. Dia sampai sehat, ya. Dia sampai obatin pakai obat merah waktu itu, karena tahun-tahun waktu itu 80-an. Sampai bisa melakukan itu. Dan juga Mother Teresa juga melakukan hal yang mirip meskipun enggak sama. Bagaimana dia bisa merangkul orang-orang yang udah lepra, orang-orang yang sudah udah buntung, udah apa, yang bau enggak karuan. Kalau bukan panggilan itu enggak bisa. Ya. Panggilan seorang suster juga enggak karuan, perawat. Ada jadi suster perawat di sini. Satu ibu. Itu enggak karuan. Jika jadi suster, kita punya opa-opa di rumah. Itu juga, kita udah pusing 7 keliling. Apalagi yang maaf kata sudah pikun gitu. Udah dikasih kopi, minta kopi lagi. Udah dikasih teh manis, minta teh manis lagi. Membuat kita bagaimana. Sampai beberapa orang itu titipkan opa-opanya manula ke panti jompo. Tapi kemarin saya melihat di YouTube itu ada satu rumah singgah namanya. Tidak mau menamakan panti jompo di Semarang kalau nggak salah. Jadi ada wisma singgah di situ. Kemudian orang-orang tua ada di sini. Tetapi ada seseorang yang menitipkan orang tuanya ke situ, sebenarnya bukan dia titipkan, tetapi memang orang tuanya sendiri yang pengen di situ. Dia bilang, "Saya rindu di sini karena orang tuaku juga dulu dipanggil Tuhan juga di tempat ini." Dan kemudian di situ orang-orang yang menangani juga sudah sangat akrab dengan mereka. Jadi akhirnya waktu boyongan ke wisma itu diajak teman-temannya semuanya. Mari saya lihat yang kamu sebut panti jompo itu seperti ini. Mereka disewakan bus kemudian masuk. Oh, ternyata indah banget. Ternyata luar biasa, itu bagus. Jadi inilah tempat orang-orang tua yang mereka memperhatikan satu dengan ini. Enggak mudah. Ya. Jadi tahan uji kemudian berhasil atau sukses. Siapa pernah melakukan bisnis tertentu, jualan ini, jualan itu?
Tandanya kalau engkau di situ itu bisa sukses, berhasil. Waktu sudah berjuang untuk menjadi seorang pembawa renungan, orang berkata kamu hebat loh, luar biasa. Kamu bisa ngomong dari mana tadi? Itu adalah tandanya bahwa orang ada di panggilan itu. Kita melihat keteladanan Timotius dalam hidup dan pelayanannya. Yang pertama, Timotius adalah keturunan orang yang cinta Tuhan. Dia dididik sejak kecil mengenal kitab suci oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. 2 Timotius 3:15 mengatakan 1, 2, 3, engkau harus ingat bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal Alkitab. Alkitab itu dapat memberikan kepadamu pengertian untuk mendapat keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. 2 Timotius 5 dalam terjemahan BIMK 1, 2, 3, saya teringat akan kepercayaanmu yang sungguh-sungguh kepada Kristus, sama seperti kepercayaan nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan saya yakin engkau pun percaya seperti itu. Siapa yang di sini bukan keturunan orang Kristen? Ada satu, ya. Siapa yang sejak kecil sudah Kristen? Angkat tangan. Puji Tuhan, rata-rata sudah Kristen. Nah, kita melihat bahwa didikan orang tua itu sangat membekas. Makanya Paulus menunjuk Timotius untuk menjadi muridnya. Yang kedua, Paulus memuridkan dan membesarkan Timotius dalam hal pendekatan budaya, karena ibu orang Yahudi dan bapa seorang Yunani. Dalam hal pendekatan budaya, Kisah Rasul 16 ayat 3 mengatakan, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia, Timotius, karena orang-orang Yahudi daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Adat istiadat daripada Yahudi adalah disunatkan. Kalau sekarang kita sudah mengenal dengan yang namanya sunat Kristus, yang artinya yang hina-hina itu sudah dilenyapkan di dalam darah Kristus sendiri. Kita lihat bahwa pendekatan budaya juga dibutuhkan oleh Timotius. Makanya Paulus mengarahkan seperti itu, sunatkan Timotius supaya ketika dia melayani seorang yang dari Yahudi, dia tidak menjadi olokan, tidak menjadi batu sandungan. Yang ketiga, Timotius adalah seorang muda yang menjadi teladan. Sejak menjadi murid, kemudian mengikuti pelayanan penginjilan Rasul Paulus, kemudian sampai kepada seorang gembala jemaat di Efesus, dan dikatakan jemaat Efesus itu tergolong jemaat yang sudah tidak muda lagi. Jadi jemaat yang sudah sepuh-sepuh, dan Timotius muda diarahkan ke situ. Jadi Timotius adalah seorang muda yang menjadi teladan. Dia setia dari awal menjadi murid, mengikuti penginjilan sampai kepada dia dipercayakan menjadi seorang gembala. Dan dikenal juga dia pernah melayani di jemaat Tesalonika, pernah juga melayani di jemaat Korintus, jemaat Filipi, Berea, dan juga jemaat Efesus. Jadi luar biasa, Timotius adalah orang yang setia, dicetak oleh Paulus sehingga menjadi orang yang luar biasa. Yang keempat, Paulus juga mencetak Timotius muda agar menjadi teladan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dalam BMK, janganlah membiarkan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Jadi Timotius, diusahakan kamu berkatalah baguslah. Jangan sampai dengan perkataanmu engkau memang benar-benar dianggap muda. Jadi kebanyakan orang muda itu dianggapnya remeh begitu ya. Jadi jangan. Jadi dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaan dan serta kesucianmu, kau harus menjadi teladan bagi orang yang percaya. Target kita adalah sempurna seperti Bapa. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita harus sempurna tubuh, jiwa, roh kita. Pelayanan Timotius bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan sikap dan tindakan yang menjadi contoh bagi seluruh jemaat. Dimanapun kita berada, katakan saya adalah pelayan Tuhan. Katakan kepada yang lain, kamu adalah pelayan Tuhan. Dan kita semuanya, kami adalah pelayan Tuhan. Dan kita semua adalah pelayan Tuhan. Yang keenam, Timotius memiliki komunikasi antar generasi yang baik. Timotius adalah murid dan rekan sekerja dari Paulus sendiri, dan kita melihat bahwa kita itu adalah teman apa ya? Teman berdebat
atau teman bersaing, atau teman seperjuangan, atau teman sekerja? Apa? Nanti kalian ingin menjadi teman berdebat, teman bersaing, atau teman seperjuangan, atau teman sekerja di ladang Tuhan? Teman sekerja, sama-sama bekerja, itu indah sekali. Suatu saat ketika ada orang yang sakit ditandu dan mereka membutuhkan kerjasama, ya, ada orang sakit kemudian Yesus itu sudah dikerumuni orang banyak, nggak bisa lewat secara normal, akhirnya mereka naik ke atap, membuka loteng, kemudian diturunkan si lumpuh itu. Nah, pertanyaannya itu sendiri atau minimal berempat, karena mereka pakai tandu, dan paling tidak kerjasamanya harus ada. Hitungannya mesti benar, 1 botol 2 mesti nyampe. Nah, itu menurunkan itu nggak gampang. Kok si lumpuhnya bisa jalan dulu baru dia berlipat lagi masih gampang, tapi dia kan lumpuh namanya. Jadi mulai diangkat sampai ke atas, sampai ke dari suatu rumah sampai diturunkan itu dia tetap berbaring dan tidak terguling. Itu membutuhkan kerjasama yang baik. Kemudian Paulus dan Barnabas kita melihat di dalam Kisah 15 ayat 39 sampai 40, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Pelajaran dari perselisihan Paulus dan Barnabas, para pelayan atau tim bisa tidak sepakat tanpa merasa kepahitan atau menjadi musuh. Mereka memutuskan untuk tidak melakukan pelayanan bersama lagi, ya, tapi tetap masih saling mengasihi dan mendukung. Mereka tidak menjadi musuh bebuyutan. Mereka masih bersaudara dalam Tuhan dan rekan satu tim untuk pekerjaan kerajaan Allah. Tentunya dalam tim nanti nggak mudah, teman-teman sekalian. Kita akan ada ide yang beda, 2 kepala 2 ide, 3 kepala 3 ide, 5 kepala 5 ide, 10 kepala bisa 10 ide. Yang bisa menyatukan itu adalah sepakat. Oke, kamu sekarang memimpin, kita setuju saja. Bayangkan kami adalah pemain musik, ada musik director. Kenapa mesti ada musik director? Karena orang harus berfokus kepada apa yang dia aransemen gitu loh. Kalau misalnya pemain gitar yang aransemen, kemudian pemain drum ikut aransemen, kemudian pemain keyboard aransemen, saxophone juga aransemen sendiri, itu nggak jalan. Makanya ada musik director, dibutuhkan untuk kerjasama. Bagaimana dengan kita saat menghadapi perselisihan? Kepahitan adalah kanker bagi jiwa kita. Jadi orang nggak boleh pahit hati, ya, nggak boleh pahit hati. Aduh Tuhan tolong saya, sabarkan saya supaya saya tidak mudah untuk sakit hati. Tuhan benci dengan kepahitan karena hanya akan menghancurkan kehidupan banyak orang dan tim pelayanan. Saya memohon nanti saudara didoakan dan luar biasa terjadi kesatuan hati, kesatuan roh Tuhan. Jadi saya pikir latihan itu nggak apa-apa, karena itu kan keterampilan. Semakin kita berlatih, semakin kita bisa. Tetapi untuk menyatukan roh Tuhan itu membutuhkan doa-doa bersama, membutuhkan kita komunikasi. Maunya kamu seperti apa? Tolong dong koreksi saya. Ada yang anti koreksi orang. Jadi kalau sudah dia yang tapi ya sudah saya, dia nggak mau dikoreksi. Artinya kita membutuhkan keterbukaan. Maafkan saya kalau saya kurang di sini, kurang di situ ya. Apa yang perlu saya perbaiki untuk tim kita. Nah itu lebih baik saudara. Kemudian pelajaran dari perselisihan adalah jika menemui jalan buntu, mohon advice, saran, nasihat kepada pemimpin rohani dan berdoa agar Tuhan Roh Kudus memakai para pemimpin rohani dengan hikmat dan marifatnya. Alkitab tidak menyampaikan siapa yang benar dan siapa yang salah secara spesifik. Apa yang bisa kita petik kalau kamu mendapati jalan buntu, serahkan masalah tersebut kepada pemimpin rohanimu. 1 Tesalonika 5 ayat 12 mengatakan 1, 2, 3, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Kita itu dewasa oleh karena teguran orang. Siapa yang punya orang tua keras sama saudara dan ternyata suatu saat Anda akan berterima kasih kepada mereka oleh karena mereka keras sama saudara. Dan kita membutuhkan advice, nasihat daripada orang-orang yang tua di atas kita.
Tuhan bekerja atas segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perselisihan antara Paulus dan Barnabas membuat pelayanannya mereka pecah menjadi dua tim. Tapi pekerjaan Tuhan tidak terdampak. Malahan dengan hal itu pengabaran Injil semakin besar. Ada satu rumusan daripada tokoh pengembangan gereja, bahwa salah satu yang mau nggak mau bahwa gereja berkembang oleh karena perpecahan. Kalau kita itu, apalagi tempat saya di Siliwangi itu, ini tempat saya, di situ ada Kamboja, di situ ada Siliwangi satunya, di situ Mawar Saron, di situnya ada gereja lain, itu seperti kayak sisa gitu. Nah, daerah kami kalau jual yang haram-haram cepat laku di situ, karena di situ saja bisanya, tempat lain nggak bisa. Ya, jadi karena itu juga kita berpikir iya juga ya, tetapi jangan sampailah seperti itu. Makanya orang berpikir jangan sampai garam itu numpuk di satu tempat, itu menjadi pahit. Jadi kita juga berpikir pada para gembala itu bagaimana orang yang punya kapasitas tertentu, daripada kita di sini satu wilayah seggolan-seggolan, ya sudah kita buatkan cabang di sana ya. Kamu yang merintis, kita merintis, kamu yang meneruskan di situ. Dan kita doakan sampai betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan itu akan menjadi sebuah kabar yang baik. Artinya beberapa tempat terbuka gereja dengan sehat. Itu sudah diolah di Gereja Betel Indonesia. Doakan terus kami ini. Lalu bagaimana dengan Yohanes Markus? Alkitab menulis bahwa dia akhirnya menjadi hamba yang berguna untuk Paulus. 2 Timotius 4:11 mengatakan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Akhirnya Yohanes Markus yang menjadi tetap ada dua kubu kan. Jadi ada Paulus sama siapa, kemudian Barnabas sama siapa, kemudian termasuk Yohanes Markus inilah yang pada akhirnya bawalah Markus ke sini. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Ini indah sekali. Dari awal perpecahan, tetapi ketika mereka sudah memiliki hati yang bagus, yuk bawa ke sini, karena dia itu saya butuhkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai dia untuk menulis Injil Markus. Baik teguran Paulus maupun dukungan dari Barnabas telah berhasil membuat Yohanes Markus menjadi pribadi yang berguna. Ya, kalau Bapak Saudara membaca tentang Injil Markus, itu ada ditulis oleh Markus ini sendiri. Mari kita katakan, saya adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Ya, sambil berdiri lah, sambil berdiri ya. Setelah saya, Bapak Ibu Saudara yang menirukan ini ya, saya adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Tunjuk temanmu, kamu adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Yang tulus napa? Kamu adalah teman sekerja di ladang Tuhan. 1, 2, 3. Ya gitu. Kami adalah teman sekerja di ladang Tuhan. Terakhir, kita adalah teman sekerja di ladang. Terakhir, kami adalah teman sekerja di GBI Cimanggis, Depok. Nah, tepuk tangan begitu. Silakan duduk. Nah, saya akan menggambarkan ini, teman-teman semuanya, ada sebuah generasi di tahun 2024 itu kira-kira di keluarga besar itu ada 1, 2, 3, 4, 5 generasi yang ada. Generasi opa oma 60 sampai 78 tahun. Tante Joyce umur berapa? Umur berapa Tante? Mau 70. Masuk kepada usia opa oma. Kemudian ada yang berusia 48 sampai 59 tahun. Siapa? Ada? 1, 2, 3. Nah, biasanya ini adalah generasi suami atau istri. Kemudian ada generasi para penantu, itu generasi milenial 29 sampai 47 tahun. Ada generasi milenial? Milenial. Ya, 29 sampai 47 tahun. Jangan sampai lupa loh umurnya. Kemudian ada usia anak-anak 14 sampai 28 tahun. Masih ada usia ini? Nah, itu belakang ada ya. Nah, ini adalah usia generasi Z, Gen Z. You know Gen Z? Wah, kita sedang berperkara dengan Gen Z, saudara.
Kita sedang membahas itu. Kemudian generasi alfa adalah cucu dan cicit ya. Nah, itu adalah usia 0 sampai 14 tahun. Kita ada di generasi ini semuanya. Makanya adalah antar generasi. Jadi di sini adalah teman-teman semuanya peserta adalah mulai dari generasi X sampai generasi Z. X, Y, Z ya. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir ada janji Tuhan di saat kesusahan dalam pelayanan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Tertindas itu adalah Tuhan yang menghukum atau Tuhan yang merendahkan, atau Tuhan yang membuat kita menderita. Pertanyaannya, Tuhan yang membuat menderita atau Tuhan yang mengizinkan? Tuhan mengizinkan. Nah, kita melihat bahwa Ayub itu adalah atas izin Tuhan. Ya, Ayub menderita atas izin Tuhan. Kita tidak semenderita si Ayub. Ayub hartanya diambil, terus kemudian ketampanannya diambil, kemudian hartanya juga diambil, anak-anaknya diambil, dan kemudian istrinya juga sudah tidak sepakat. Udahlah, kutikilah Tuhanmu itu dan matilah kau, kan begitu ya. Istrinya bilang, sahabatnya 3 sahabat juga seperti itu. Dan Ayub cukup menderita luar biasa. Gara-gara setan ditanya oleh Tuhan, Tan, kamu dari keliling mana saja? Kamu melili bumi kan? Oh iya. Kamu tentunya kenal dengan si Ayub kan? Oh pastilah saya kenal. Setan itu serba kenal. Dia tahu siapapun. Dan dia bilang, wah memang benar, engkau sudah biaya dia, fasilitasi dia dengan luar biasa. Makanya Allah bilang, ya udah, sekarang ambil semuanya kecuali nyawanya. Akhirnya betul-betul Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi untungnya si Ayub juga pada akhirnya bertobat di hadapan Tuhan. Kalau saya berpikir dulu adalah dari kata orang, tetapi dengan mataku sendiri aku melihat bagaimana pekerjaan Tuhan terjadi. Akhirnya Ayub dipulihkan luar biasa. Ya, jadi hukuman Tuhan itu membawa banyak pelajaran. Pengalaman adalah guru yang baik. Yang tua pernah muda, tetapi yang muda belum pernah tua. Jadi bilang sama anak-anak, nak, mamamu, papamu ini pernah muda, tetapi kamu belum pernah tua. Ya, disambung lagi, jangan macam-macam ya. Jadi waktu papa mama tua, kamu masih muda. Waktu kamu tua, saya sudah semakin sepuh. Waktu kamu sudah semakin sepuh, saya sudah ada di surga. Jadi hierarkinya seperti itu. Kemudian yang muda juga harus belajar kepada yang tua, dan yang tua ajarkanlah pengalaman hidup kepada yang muda. Nah, di era zaman now, yang tua juga belajarlah teknologi kepada yang lebih muda. Kita juga membuka wawasan. Nah, aku nggak bisa lah. Apa itu Zoom meeting? Apa itu namanya Google Meet? Apa itu Instagram? Apa itu yang namanya ChatGPT? Kalian kenal ChatGPT kan? Silakan. Kenal ya? Suka pakai itu? Suka? Iya. Om yang di depan ini juga pakai itu. Dalam artian juga, suatu saat saya tanya, ya, siapa itu Yohanes Sipawarto? Itu langsung keluar di ChatGPT itu. Yohanes Sipawarto adalah seorang kepala sidang GBC Manang. Dari mana dia tahu? Dia adalah seorang pengarang lagu, dia seorang pemain musik. Nah itu dari mana tahunya begitu ya? Itu bisa tahu loh. Dan hati-hati sama anak-anak generasi Z. Itu waktu kalian di jemaat, kalian bisa operasikan itu. Pak Sigit ini sedang khotbah tentang menjadi pelayan yang tulus hati dan setia. Buatkan khotbah tentang pelayan yang tulus hati dan setia. Itu keluar semuanya, termasuk ayat-ayatnya. Saya pernah melakukan itu, tetapi saya hanya mencari saja untuk simbol-simbol yang ada. Dan itu luar biasa. Belum lagi masalah AI. Ya, tahu AI? Waduh saudara sekalian, itu membuat gambar-gambar itu bisa luar biasa. Kemudian AI juga sudah, kayak bentuknya robot juga udah luar biasa. Dan itu sudah ada di sini. Dan kemudian pertanyaan pada ChatGPT itu juga, apakah engkau tahu segalanya tentang kehidupan ini? Ya, kami tahu sejauh mana data itu dimasukkan kepada otak kami, begitu. Yang tidak bisa, dia akan lebih kepada yang hanya seperti formal saja. Dia jawabnya seperti formal saja, yang dia tidak tahu-tahu. Bahaya tetapi juga membantu. Jadi belajar tentang teknologi. Jadi kita membangun
generasi yang luar biasa. Itu saja saya sampaikan hari ini, dan kita akan naikkan satu pujian, berikan pada kami hadiah mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Di clear ya. Mari kita berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Lagi berikan pada kami, berikan hati kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Hati kami iba seperti hatimu Yesus. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Katakan Tuhan, Tuhan, tugas kami, beri keberanian bagi kami, keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Mari kita tutup mata di hadapan Tuhan. Saya minta satu orang untuk berdoa untuk kita sekalian, mewakili daripada teman-teman semuanya. Kita berkata, Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih, mereka yang ada dalam gelap, mereka yang tersesat. Berikan kami hati yang iba Tuhan, masih cool seperti hatimu Yesus. Dan kita berkata, inilah tugas kami Tuhan. Berikan keberanian bagi kami Tuhan. Taruhlah roh yang rela melayani dan yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang aku ingini. Mari kita naikkan sekali lagi pujian ini. Nanti satu yang mewakili bisa berdoa untuk kita sekalian. Yang pria saja. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Yang wanita, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat. Semuanya Tuhan, ini tugas kami. Angkat tanganmu, mari siapa yang berkenan hatinya untuk membawa kita dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ini tugas kami. Ada yang berdoa untuk kita
hati Tuhan.